Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Saliha. Masya Allah, pasti lagi sibuk belajar ya. Nah, di sini Bu Tari mau nge-review atau menjelaskan kembali bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi pada sebuah pecahan. Nah, sebelum kita mulai bagaimana caranya, kita harus tahu dulu nih pembilang dan penyebut pada pecahan itu yang mana saja. Ya, pembilangnya yaitu ada di angka 2 atau ada pada angka yang atas, bagian atas. Ingat saja bagian atas itu pembilang, bagian bawah ini penyebut. Nah, cara bacanya yaitu karena ada garis, ini garisnya namanya apa? Namanya per. Cara bacanya pada pecahan yaitu 2 per penyebutnya 4. Nah, yang dibaca awalnya adalah pembilangnya dulu ya, jangan penyebutnya dulu. Jadi harus diingat pembilang itu angka yang di atas, penyebut adalah angka yang di bawah. Sudah paham? Harus ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya yaitu Ibu Tari mau ngasih tahu atau mau menjelaskan lagi bagaimana caranya atau bentuk dari pecahan kalau digambar. Nah, Ibu Tari di sini gambar sederhana aja ya, yaitu gambar kotak. Ini boleh dianggap apa aja. Boleh brownies, boleh bolu pisang, boleh juga coklat silver queen. Nah, boleh apa aja. Jadi, kalau pecahan satu itu, kalau pecahan bulat itu namanya satu. Gak ada penyebut, gak ada pembilangnya. Gak ada pembilang dan penyebutnya. Ini namanya pecahan bulat. Ya, angkanya bulat. Satu. Ada gak Bu Tari 2? Gak ada. Yang ada adalah angka 1. Nah, kalau angka 1 kita gambarkan itu tidak ada pembagiannya. Tidak ada sekat-sekatnya, tidak ada garis-garisnya. Dia utuh. Nah, Ibu Tari arsir ya. Ini namanya 1. Kalau misalkan di pecahannya Ibu Tari contohkan dari misalnya pembilang dan penyebutnya angkanya harus sama. Misalnya 3/3 itu kalau misalkan dibulatkan atau dijadikan angka, yaitu angkanya cuma 1. 3/3, 1/1, 2/2 itu angkanya 1. Dibulatkan menjadi 1 ya. Kalau 1/2 kira-kira bagaimana? Ya, 1 bagian dari 2 bagian. Ini ada 2 bagian. Dari 1 bagian tadi kita bagi 2. Ya, ada 2 bagian. Nah, salah satu bagiannya kita makan. Misalnya ini silver queen ya, kita makan salah satunya. Jadinya 1/2 atau Ibu Tari di sini mau arsir aja. Ibu Tari warnai dengan warna biru. Salah satunya aja. Dari 2 bagian itu salah satunya aja. Ya, ini namanya 1/2. Lalu 1/3. Nah, dari 1 kotak utuh tadi kita bagi menjadi 3 bagian sama besar. Ini anggap aja sama besar ya. Lalu kita arsir 1 atau kita warnai 1 kotak atau dimakan 1 keping silver queennya. Nah, jadi 1/3. Lalu kotak selanjutnya ada 1/4. 1/4 juga sama. Dari 4 kotak bagian itu, kan tadi 1 kotak ya, kita bagi menjadi 4 kotaknya. Ada 4 kotaknya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita warnai 1. Jadi kalau misalkan di pecahan, gambar ini menjadi 1/4. Gimana Bu Tari kalau nanti ada 2/4 atau 3/4? Nah, kalau ada 2/4 nanti disuruh gambar 2/4, berarti kotaknya yang kita arsir atau yang kita warnai ada 2. Sama juga dengan yang ini. Gimana Bu Tari kalau 2/3? Nah, berarti kotak yang diwarnai ada 2. Atau nanti ada pertanyaan. Coba sebutkan pecahan pada kotak yang berwarna putih. Nah, Ibu Tari kan warnanya warna biru. Kalau berwarna putih berarti 1/3.
3. Kalau yang berwarna biru diminta coba tuliskan pecahan dari kotak yang berwarna biru. Nah, kalau kotak yang berwarna biru yaitu pecahannya 2/3 karena bagiannya ada 3 kotak. Kalau bagiannya 4 kotak 2/4. Kalau bagiannya 2 kotak 2/2. 2/2 sama dengan 1. Kalau 1 kotak ya tetap 1 gitu ya. Lalu kita coba menjumlahkan pecahan senama. Kenapa disebut senama? Karena penyebutnya, angka yang di bawahnya itu sama-sama angkanya, nilainya sama. Nah, nomor 1, 2/6 ditambah 1/2. 2 itu adalah pembilang, sama dengan 1 juga pembilang. Penyebutnya yaitu 6. Karena 2 dan 1 di atas, kita jumlahkan yang paling atas dulu. Kita jumlahkan pembilangnya dulu. 2 ditambah 1, 3. 6 penyebutnya ini tidak perlu kita jumlahkan lagi ya. Penyebutnya cukup kita pindahkan saja setelah sama dengannya ini. Atau di bawah angka 3. Jangan lupa dikasih garis per. Kita pindahkan angka 6. Begitu. Mudah ya? Lalu kita lanjut 11/20 ditambah 9/20. Nah, pembilangnya tetap yang di atas ya, nggak ganti-ganti walaupun ganti-ganti angka, walaupun ganti-ganti nilainya tidak diganti, yang mana pembilang dan penyebut tetap di atas. Nah, pembilangnya adalah angka 11 dan angka 9. 11 ditambah 9? Iya, 20. 20 kita pindahkan 20-nya setelah sama dengan, jangan lupa diberi garis per. Kita pindahkan 20 per 20 itu juga nilainya 1. Kita lanjut. Nah, di sini ada pecahan 3/4 ditambah 3/7 ditambah 4/7. Kita jumlahkan juga yang pembilang, yaitu yang di atas. 3 dan 4. Kita jumlahkan 3 dan 4 adalah 7. Nah, di sini Ibu Tari mau ingetin lagi nih sama Ananda Salihah yang mungkin masih bingung-bingung dalam penjumlahan, gak bisa langsung, kalau misalkan kita pikirin gak bisa langsung ketemu hasilnya, harus pakai jari-jari dulu. Nah, itu boleh banget ya. Jangan males menghitung pakai jari. Kita kalau misalnya masih bingung, apalagi mungkin kalau dilamun-lamunin, kalau dipikir-pikirin belum dapat juga jawabannya, jangan males menghitung pakai jari dengan cara disimpan di pikiran kita. Misalnya 3, terus 3-nya disimpan di pikiran kita, jarinya 4. Setelah angka 3, angka 4, 5, 6, 7. Nah, begitu ya. Jangan males-males untuk menggunakan jari. Atau nanti kalau misalkan bilangannya itu bilangan yang besar, jangan juga males-males untuk mencari cara bersusun ke bawah. Oke, Bu Tari percaya nih anak kelas 3B itu gak ada yang males ya. Jangan tiru-tiru misalnya orang-orang lain, nggak mau, nggak usah pakai ini, tebak-tebakan aja. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Coba kita ditunjukkan kemampuan kita yang terbaik. Kalau misalkan sudah ditunjukkan yang terbaik, insya Allah hasilnya juga terbaik ya. Oke, kita lanjut. 3/7 ditambah 4/7 sama dengan 7/7. Lanjut yang terakhir, penjumlahan yang terakhir. 3/10 ditambah 12/10 adalah 3 ditambah 2, pembilangnya dulu. 3 ditambah 2. 3 ditambah 12. Oke, 3 ditambah 12 adalah 15/10. Begitu ya. 7 ditambah 7/7 tadi sama dengan 1 ya. Setiap pembilang dan penyebut angkanya sama, itu nilainya 1.
Oke, kalau penjumlahan sudah, kita lanjut ke pengurangan pecahan senama. Masih senama karena kita belajarnya hanya yang senama aja dulu ya. Untuk kelas 3 tahapannya yang senama dulu. Nanti ada lagi tahapan selanjutnya di kelas-kelas selanjutnya. Oke, yang pertama 10/15 dikurang 3/15. 10 dikurang 3. Kita kurangi yang di atasnya atau yang pembilangnya. Setiap pecahan kita kurangi itu pembilangnya dulu. 10 dikurang 3, 7. 7. Setelah itu kita jangan lupa dibuat pernya atau garisnya. Kita pindahkan 15-nya. Tidak perlu dikurangi ya, tidak perlu 15 dikurang 15, tidak perlu. Cukup kita pindahkan saja. Lanjut, 15/20 dikurang 4/20. 15 dikurang 4, 11. 11/20. Kita lanjut lagi, 8/5 dikurang 4/5. Sama juga pembilangnya dulu, 8 dikurang 4, 4. Berarti 4/5-nya dipindahkan. 20/25 dikurang 10/25. 20 dikurang 10, 10. 25-nya dipindahkan. Begitu ya. Nah, sarannya Ibu Tari banyak-banyak untuk latihan-latihan soal supaya nanti juga dipermudah, dilancarkan sama Allah. Jangan lupa istirahat yang cukup. Jangan nanti karena takut banget besok nggak bisa jawab, kita nggak istirahat atau istirahatnya itu kemalaman. Jangan juga ya. Yang penting ikhtiar dengan usaha membuat latihan soal, terus belajar baca, terus berdoa sama Allah yang terpenting. Lalu istirahat, paginya makan makanan yang sehat. Kalau bisa nanti minum susu juga boleh. Oke, semangat belajar Salihah. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.